Sakit banget. Aku tidak di rumah sakit. Apa aku jatuh dan mati didorong perusuh rumah sakit? Ini di mana? Kakek Lin Chu tersedak sampai mati. Kita pakai apa untuk mempertanggungjawabkan ke Komandan Regu? Dia pasti akan menguliti kulit seluruh keluargaku. Astaga. Yunsu, bangun. Jika kau kecelakaan, tinggalkan aku yang sudah tua renta. Bagaimana kakek ini bisa hidup? Lin Chu, kau wanita sialan. Kau rebut dari keluarga kami setengah mangkuk bubur terakhir. Sekarang kau malah berani pura-pura mati menakut-nakuti ibuku. Apa kau harus membuat kami seluruh keluarga mati? Terdesak baru kau puas. Lin Chu. Tahun 1970-an. Ya Tuhan, jangan-jangan aku masuk ke buku yang baru saja kubaca cerita novel zaman dulu itu. Kau minum obat yang kububuhkan. Malam ini kau akan menuruti aku dengan patuh. Keluarga Gu berasal dari Jingbei, kaum intelektual yang datang ke desa dalam novel. Sosok asli mengandalkan ayahnya yang komandan regu serakah dan mata keranjang memaksa putra sulung keluarga Gu, Guyanzhou, menikahinya. Yang lebih gila lagi, baru tadi malam, dia bahkan memberi obat keras memperkosa orang itu. Biasanya juga pemalas dan suka makan enak, mertua profesor diperlakukan seperti budak. Lin Chu ini, di rumah makanan terakhir, ibuku sudah lapar 3 hari. Kumohon sisakan untuknya sedikit. Sisakan apanya? Aku menikah ke keluarga Gu. Kalian barang-barang keluarga kalian semuanya milikku. 2 orang tua itu mati kelaparan, pantas saja. Tapi karena buburnya terlalu kering, sosok asli tersedak sampai mati. Ya Tuhan, aku pewaris tabib modern yang hebat, benar-benar menjadi sosok besar yang memaksa menikah di dalam buku. Akhirnya dirinya sendiri tersedak sampai mati, mantan istri yang menjadi kambing hitam ekstrim. Yang paling parah, sosok asli tadi malam baru saja memperkosa calon orang terkaya masa depan. Setelah dia kembali pasti akan mengambil pisau membelahnya. Ini awal yang mematikan. Tidak bisa, aku tidak boleh diam saja menunggu mati. Bagaimanapun juga, aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Bu, bangun, jangan tinggalkan Xiao Qiu, berhenti, jangan diguncang. Astaga, sosok asli terlalu gemuk, sulit bergerak. Dia sangat lapar, ditambah terlalu kaget, jantung berhenti mendadak. Jika kau terus mengguncang seperti ini, orangnya akan mati. Jangan sentuh ibuku, kamu ini perempuan, mau apa lagi? Tidak lihat dia susah napas. Aku mau selamatkan dia. Jangan sok-sokan pura-pura baik. Kamu bahkan tidak bisa baca banyak. Mau menyembuhkan orang, aku lihat kamu jelas-jelas. Takut ibuku tidak cepat mati, mau membunuh diam-diam. Diam, kalau terlambat lagi, ibumu benar-benar jadi mayat. Nadi lemah, napas hampir putus. Ini karena kurang gizi parah ditambah stres mendadak menyebabkan serangan jantung aku. Apa yang kau omong kosongkan? Tidak bisa. Aku akan cari dokter desa sekarang untuk selamatkan ibuku. Ibu sekarang tenaganya habis. Tidak akan kuat sampai dokter datang. Percaya aku sekali, aku bisa membawanya kembali dari ambang kematian. Ada jarum jahit di rumah. Dan lilin cepat. Mau apa dengan jarum? Kamu mau menusuk ibuku? Ayah, jangan percaya dia. Dia pasti punya maksud jahat. Lin Chu, ini masalah hidup mati, bukan main-main. Kamu benar bisa selamatkan ibumu? Ayah, kau gila juga. Lin Chu, aku akan cari dokter Wang sekarang. Kalau kau berani sentuh ibuku satu jari pun, tunggu kakakku pulang. Dia pasti akan memukulmu. Ayah, cepat, ambilkan jarum untukku. Ibu sekarang napasnya hanya bertahan dengan naluri. Kalau terlambat sedikit lagi, benar-benar tidak bisa diselamatkan. Baik Lin Chu, aku percaya kamu sekali ini. Tapi kau benar, bisa aku pungtur? Kondisi terbatas, hanya bisa pakai api untuk desinfeksi. Jarum pertama di Renzong. Jarum kedua di Neiguan, jarum ketiga di Jiking. Bagus sekali, Yunsu. Kau sudah sadar, kau benar-benar membuatku takut. Dokter Wang, cepat selamatkan ibuku dia. Baru saja, Lin Chu yang menusuk jarum, yang menyelamatkan ibumu dari ambang kematian. Apapun yang terjadi sebelumnya, hari ini dia berjasa bagi keluarga Gu kita.
Denyut nadinya benar-benar stabil. Syukurlah akupunktur dilakukan tepat waktu melindungi meridian jantung. Jika tidak, bahkan jika aku datang juga tidak akan ada yang bisa dilakukan. Ternyata kamu tadi tidak mengarang. Meskipun nyawanya terselamatkan, tapi kakak Wen ini kekurangan gizi parah karena kelaparan. Jika tidak makan makanan bergizi untuk memulihkan, tubuhnya lambat laun akan hancur total. Kalian segera berikan dia rebus telur dengan gula merah untuk memulihkan tenaga. Sungguh menyedihkan. Hari pertama pemilik asli menikah ke keluarga Gu, dia langsung membunuh semua ayam petelur dan merebus dagingnya. Tidak hanya itu, bahkan segenggam beras di rumah, semua masuk ke perut pemilik asli ibu Gu karena bahkan setengah mangkuk bubur pun tidak bisa dimakan, akhirnya pingsan. Karena lapar. Ayah, ini. Xiao Qiu, kalian jaga dulu ibu aku pulang ke rumah orang tuaku untuk mengambil makanan. Tidak usah, jangan repot-repot lagi. Urusan makanan aku sendiri yang akan mengurusnya. Ada pepatah, pasti ada jalan di ujung gunung. Jangan sampai karena urusan makanan merepotkan ayahmu. Kamu mau main trik lagi? Apa kamu merasa keluarga kami belum cukup sengsara karenamu? Mau pergi mengadu ke ayahmu lagi? Bilang kami menganiayamu? Ayahmu kan hanya ketua regu, apa hebatnya? Tidak akan ibu seperti ini, aku juga bertanggung jawab. Aku pergi sebentar, segera kembali, kalian tunggu aku. Aku sangat lelah, tubuh ini terlalu gemuk. Jalan 2 langkah sudah ngos-ngosan, bahkan bernapas pun susah. Nanti, setelah pulang harus segera jadwalkan diet. Cucu, tadi malam, tante mengajarimu, memberi suamimu sesuatu. Cara itu, berhasil tidak? Sudah menjadi nasi matang kan? Ternyata dia Tante Li sungguh mengganggu penasihat goblok pemilik asli dialah. Setiap hari menghasut pemilik asli melakukan hal bodoh tanpa otak. Kamu ini, nak, masih malu sama tante? Ku dengar ibu mertuamu sakit parah. Dulu, keluarga Gu itu adalah orang besar di Jingbei, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Pasti banyak barang berharga yang disembunyikan. Manfaatkan saat dia masih linglung karena sakit, cari diam-diam. Apa ada barang bagus yang disembunyikan? Kalau ketemu, kasih ke tante. Tante buatkan makanan enak. Makanan enak. Apa kau pikir aku Lincu ini bodoh? Ambil barang keluarga Gu buatmu, biar kau pakai buat mengisi lubang tak berdasar anakmu yang suka judi, ya? Apa yang kau omongin, nak? Tante ini semata-mata demi kebaikanmu. Kau tidak tahu mana yang baik? Ya ampun. Berani kau pukul aku? Yang kupukul ya kau ini, perempuan jahat yang penuh akal busuk. Jangan lagi kau bawa ide-ide kotor dan murahanmu untuk menghasutku. Berani lagi kau datang menghasut di depanku, akan kurobek mulutmu. Berani sekali kau. Hari ini juga akan kucakar muka babi gemukmu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ketua Regu, lihat anak perempuanmu yang baik didikan, di siang bolong memukul orang. Kau harus memberi penjelasan hari ini. Omong kosong. Anakku otaknya baik sekali. Mana mungkin dia pukul kau tanpa alasan. Pasti kau wanita jahat ini yang setiap hari memicu pertengkaran di kampung, membuat anakku marah. Kau, pantas dapat ini. Ku dengar anakmu judi lagi. Kalau tidak mau kulaporkan dia, pergi kau dari sini. Kau, keluarga Lin keterlaluan. Cucu, kenapa tiba-tiba pulang? Apa Gu Yanzhou si muka putih itu, atau kedua orang tua di keluarga Gu yang membuatmu kesal? Ayo, ikut bapak. Bapak akan bawa orang sekarang untuk menghancurkan keluarga Gu. Ayah, jangan marah dulu, sungguh, tidak ada yang menggangguku. Mereka keluarga Gu baik padaku, ayo, pulang dulu, nanti kita bicara di rumah. Menantu sulung. Cucu jarang pulang ke rumah orang tuanya. Cepat, ambil yang di rumah itu, sembelih ayam betina yang sedang bertelur. Dan buatkan 4 telur ceplok untuk cucu. Cucu, kenapa pulang jam segini? Ayam betina itu bertelur 1 butir sehari. Lebih baik disimpan untuk ditukar garam. Sayang kalau disembelih. Omong kosong. Yang penting anakku sendiri. Memulihkan badan lebih penting. Cucu pasti menderita di keluarga Gu. Hari ini harus dipulihkan dengan baik. Cepatlah. Si kepala regu ini, status sebagai anak perempuan yang paling parah, sangat menguntungkan. Karena mau pulang ke rumah orang tua untuk ambil makanan, aku ambil sepuasnya saja. Bagaikan belalang melintas, tak menyisakan sehelai rumput pun. Ayah ayamnya tidak usah dimakan. Nenek tua di keluarga Gu itu hampir mati kelaparan. Kalau aku tidak membawa sedikit makanan halus pulang, di regu pasti akan tersiar kabar bahwa anak perempuan keluarga Lin kita menindas keluarga suami. Itu tidak baik untuk reputasi bapak sebagai kepala regu. Dengar. Betapa pengertiannya anakku. Setiap hari selalu memikirkan nama baikku. Ayo. Ayah akan membawamu ke gudang.
Ambil apa saja yang kamu mau. Tepung terigu ini aku ambil. Perut ibu mertua tidak sehat, setengah sisi daging asap ini juga aku bawa. Guyanzo butuh tenaga untuk bekerja di sawah. Dan juga sekaleng gula merah ini, 1 keranjang telur, 2 kaleng susu malt. Lin Chu, kamu ini pulang ke rumah orang tua. Atau perampok turun gunung, kamu ambil semua makanan halus, kami mau makan apa saat tahun baru. Kakak ipar, dulu saat aku menikah ke keluargaku, kamu menggelapkan yang ditinggalkan ibuku, 50 yuan mahar dan kupon kain. Aku belum menghitung denganmu, kenapa kamu ganggu aku saat kakakku tidak ada? Apa yang kamu omong kosongkan? Diam. Cucu adalah anakku. Makanan ini semua hasil jerih payahku. Aku berhak memberi siapapun yang aku mau. Cucu, ini. Ini 50 yuan dan beberapa lembar kupon kain. Bawa ibu mertuamu ke rumah sakit kabupaten untuk berobat. Kalau kurang, minta lagi pada ayah. Terima kasih, ayah. Ayah ini pasti siasat Lin Chu untuk menyiksa orang. Trik baru. Pemilik asli terlalu banyak berbuat salah. Keluarga ternyata masih tidak percaya padaku. Sepertinya aku harus membuktikan diriku, mengubah total pandangan mereka terhadapku, agar bisa bertahan hidup di zaman ini. Menjadi kaya dan sukses. Gimana? Mau makan, ya? Makan aja. Bikin kamu ngiler. Anak pengemis cuma pantas makan dari tanah. Pemilik asli benar-benar bukan manusia. Berbuat dosa sebesar itu, pantas saja nanti Guyanzo sukses. Malah menggali kuburnya. Bu, ini aku buat khusus untukmu, telur gula merah. Kalau dimakan, sehat. Lin Chu, pepatah bilang, tanpa usaha jangan terima imbalan. Apa kamu pulang ke rumah orang tua? Ada masalah? Kepala regu memarahimu? Cucu, Bu, tidak lapar, tidak mau makan. Kamu tadi juga menderita. Badan lemah. Telur gula merah ini simpan untukmu sendiri. Pak, Bu, Xiao Qiu, hari ini aku di ambang pintu kematian, melewatinya. Akhirnya benar-benar sadar. Kalian tenang saja makan, aku bawa banyak dari rumah orang tua. Mulai sekarang aku tidak akan lagi membuat onar. Kita jalani hidup dengan baik. Enak, benar-benar roti kukus. Yunsu, makanlah. Karena ini niat baik cucu. Kita jangan sia-siakan. Enak. Kamu sudah bersusah payah, cucu. Kamu juga cepat duduk dan makan. Oh ya, kenapa saat makan tidak melihat Guyanzo? Dia pergi kemana? Aku tahu masakmu ada maksud lain. Kamu tega menyebut kakakku. Kenapa? Bukannya ulahmu semalam? Kamu tidak tahu malu. Kakakku masih punya malu. Dia marah karena kamu kabur dari rumah semalaman. Terus, makan? Pemilik asli ini dosanya apa sih? Sampai memaksa Guyanzo. Orang kejam seperti dia, kalau kabur itu hanya pura-pura. Tengah malam balik diam-diam. Gimana kalau dia bunuh aku? Seharusnya tidak. Sekarang meskipun era 70-an, membunuh harus bayar nyawa. Dia pasti tidak berani. Kantuk sekali, tidur dulu, besok cari akal. Ah, celaka. Yang ditakutkan akhirnya datang, si Raja Iblis ini. Apa dia benar-benar mau menghabisiku? Kenapa? Sekarang baru takut? Tadi malam, berani memberiku barang haram itu. Pasti sudah tahu akibatnya. Aku berubah, ampun. Berubah? Kalau perempuan sepertimu bisa berubah, matahari akan terbit dari barat. Mustahil. Hari ini aku harus membunuhmu, biar nyawa dibayar nyawa. Tidak bisa. Aku ini pewaris tabib terkenal. Tidak boleh mati begitu saja setelah baru datang. Guyanzo sekarang hanyalah orang yang kehilangan akal. Bicara baik-baik padanya percuma. Kau gila? Sungguh mau membunuh orang? Lin Chu, hari ini aku harus membunuhmu. Tunggu dulu, aku hilang ingatan. Apa katamu? Aku bilang aku hilang ingatan. Siang ini, otakku kekurangan oksigen dan kena rangsangan. Soal tadi malam, aku sama sekali tidak ingat. Jangan kau lempar semua tuduhan padaku. Lin Chu, kau pura-pura bodoh bisa membodohiku? Ini pasti akal-akalan barumu, kan? Kau tidak percaya? Baik. Kalau tidak percaya, besok pagi kita pergi ke kantor desa minta surat cerai. Mulai sekarang, jalan masing-masing, jangan saling ganggu. Cerai? Kau rela melepaskanku?
Jangan kira aku tidak tahu, begitu kau ajukan cerai, ayahmu akan mencari alasan untuk mengirim orang tuaku ke perkebunan paling berat. Lin Chu, apa maksudmu sebenarnya? Apa yang dilakukan pemilik tubuh ini sampai dia trauma begini? Bahkan soal cerai, dia pikir itu untuk mencelakai keluarganya. Gu Yanzhou, aku tahu sekarang apapun yang kukatakan, kau tidak akan percaya, tapi jarak tempuh mengetahui kekuatan kuda, waktu mengetahui isi hati. Mulai hari ini, akan kubuktikan padamu bahwa aku benar-benar berubah. Kau tidur di atas ranjang bata. Mulai sekarang, tanpa izinmu, aku tidak akan mendekatimu dalam jarak 1 meter. Kalau masih khawatir, kau bisa mengikatku. Selamat malam. Lemak di badan ini, benar-benar beban, aku harus cepat kurus. Sambil mikir, gimana cara jadi kaya di tahun 70-an. Aku harus, sebelum Bu Yanzhou jadi bos besar, biar dia nggak bisa ngejar aku. Kalau nggak, pasti bakal dibalas. Wah, badan ini keren abis, pantesan yang asli mau memaksa dia. Makanannya enak banget. Enggak, Lin Chu, kamu sadar dong. Ini loh, calon orang yang sangat pendendam, bos besar yang muram, nafsu itu berbahaya, harus jauhi dia. Lihat apa? Kamu bilang tadi malam mau jaga jarak 3 kaki dari aku. Bangun tidur lupa. Enggak lupa, 3 kaki pasti, 3 kaki. Gini, sarapan udah aku buat di meja, biar mama papa makan selagi hangat, aku mau keluar ke gunung sebentar, gak ganggu kamu. Mantap ini loh, Tianma liar super. Bawa ke apotek kota, pasti bisa dijual mahal. Beras dan daging hari ini ada jaminan. Sayang kau, orang pintar busuk, berani ngelawan aku, suruh kamu bantu bawa keranjang batu ini pikul ke bendungan, itu udah nganggap kamu. Cepetan, jangan malu-maluin. Ini kan tugas yang dikasih ketua regu sama kamu. Sandan, jangan keterlaluan. Banyak omong kau, si ganteng, berani juga ngajarin aku, hari ini aku pasti pukul kamu. Sandan, kau benar-benar ingin kena pukul? Gu Yanzhou, apa hebatnya kamu? Kamu kira kamu masih tuan muda dari Jingbei? Minggir. Kalau enggak, hari ini aku pukul kamu juga. Jangan sakiti suamiku. Aduh, pinggangku patah. Kamu barusan panggil aku apa? Maksudku, ayah mertua. Lin gendut, berani kau pukul aku tidak akan melepaskanmu. Baik, aku tunggu. Aku beritahu kamu, Gu Mingyuan adalah ayah mertuaku. Dia anggota keluarga Gu. Coba kau sentuh dia sedikit saja. Lain kali jika aku melihatmu berbuat kurang ajar, langsung aku hancurkan kau seperti daging giling. Pergi. Gila. Lin gendut sudah gila. Ayah, kau tidak apa-apa? Cucu, kau yang menyelamatkan tulang tua ini. Kakimu berdarah. Lin Chu bukannya biasanya paling meremehkan ayahku? Hari ini malah demi menyelamatkannya, kakinya sampai terluka. Luka kecil. Ayah, jangan berkata begitu. Aku menantu keluarga Gu, mana ada orang luar yang menganiaya keluarga sendiri, lalu aku diam saja. Ayo, kita pulang. Lin Chu seperti ini sama sekali tidak terlihat pura-pura. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatan? Tapi meskipun seseorang kehilangan ingatan, bagaimana bisa sifat dasarnya berubah? Ming Yuan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku ketemu Sandan, yang cari masalah. Untung ada cucu yang maju ke depan. Demi menyelamatkanku, dia mendorong orang itu. Cucu, cepat duduk. Ibu membalutnya untukmu. Pasti sakit sekali. Ibu, aku tidak sakit. Luka kecil begini tidak apa-apa. Mulai sekarang selama aku ada, siapapun tidak akan berani menganiaya keluarga Gu. Lin Chu,
Hari ini terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Ayah, ibu. Hari ini aku menggali Tianma di gunung belakang. Sekarang aku akan menjualnya di kota. Sekalian beli sayur. Cucu, kakimu luka parah. Bagaimana bisa jalan? Yanzhou, kamu ikut cucu pergi. Bantu dia bawa barang. Tidak usah, aku sendiri. Ayo. Aduh, kukira siapa tadi? Ternyata macan betina tukang pukul dan laki-laki manis yang numpang hidup. Sekarang ini, kucing dan anjing pun bisa makan daging juga. Tikus memang seharusnya menggali lubang. Seorang miskin juga pantas makan enak. Lincu, bapakmu adalah kepala regu, kamu ambil uang keluarga untuk menghidupi laki-laki. Tidak takut orang lain menunjuk-nunjuk keluarga Su? Li Dazui, di rumahmu tidak ada cermin, setidaknya ada kencing, kan? Lihat dirimu sendiri. Muka masam karena iri itu. Aku pakai uangku sendiri untuk beli daging, bukan urusanmu. Laki-lakiku ganteng dan pintar. Aku senang beli daging dan menghidupinya. Sedangkan punyamu itu pemalas yang setiap hari judi jelek banget. Mau numpang hidup saja. Tidak punya rezeki. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Kamu, orang yang tidak tahu malu. Kalian tunggu saja. Lincu, ayo. Pulang, aku buatkan daging masak kecap. Kenapa sih marah lagi? Benar-benar orang yang mudah marah. Tunggu aku. Guyanzhou, kamu jalan cepat sekali. Mau cari mati, tunggu aku. Capek banget, aku. Tidak, aku harus diet. Bu, Guyanzhou pergi kemana? Kenapa hari ini dia tidak kelihatan kerja? Yanzhou ya, katanya pergi keluar kota urus bisnis, harus pergi lebih dari setengah bulan. Pergi begitu saja tanpa pamit sama sekali. Benar-benar tidak menganggap aku sebagai istri nominalnya di mata. Tapi ini juga bagus, dia tidak di rumah. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, menerapkan rencana diet super berat. Rencana diet. Cucu akhir-akhir ini setiap hari ke gunung. Dari pagi sampai malam sibuk, benar-benar capek sampai kurus banyak. Pinggang baju ini harus dikurangi banyak baru bisa dipakai. Bu, ini kan hal baik. Kamu tidak lihat kakak ipar. Sekarang sudah kurus, jadi cantik banget kan? Hari ini dia ambil air di pintu desa. Beberapa pemuda di desa matanya melotot lihat. Kalian lihat istri keluargaku itu, si Lin gendut itu, sekarang seperti orang lain, kurus dan segar. Kerjanya juga cekatan, iya bukan? Kemarin lusa aku lihat dia ambil air di sumur. Pinggangnya kecil sekali, dicubit saja bisa keluar air. 10 mil 8 desa, sekarang tidak ada istri secantik ini. Guyanzhou ini benar-benar beruntung. Sampai begini bisa dapat harta. Kurus dan cantik. Orang-orang ini benar-benar kelebihan waktu, membual tanpa persiapan. Meskipun wanita itu, akhir-akhir ini memang berubah sifat tahu menjaga rumah, juga tidak semengganggu dulu, tapi dengan wajahnya yang bulat, pinggang bisa kecil. Sampai dicubit keluar air, benar-benar semakin ngawur. Kenapa kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu Lincu. Kenapa? Hampir setengah bulan tidak bertemu, tidak kenal aku? Atau dengan penampilanku yang sekarang sampai terpesona? Omong kosong apa? Sok perhatian. Lincu, mulai sekarang, jangan siang-siang begini ganti baju di kamarmu sendiri. Siang-siang begini, aku nggak ganti baju di kamarku sendiri, masa di halaman, lelaki keras kepala. Yanzhou, selama hampir setengah bulan kamu nggak di rumah, untung ada cucu. Semua urusan rumah, besar kecil pekerjaan, semua diurus cucu seorang diri. Dia juga setiap hari naik gunung cari obat buat uang, badannya jadi kurus karena capai. Iya, Kak, kamu harus berterima kasih pada kakak ipar. Dia benar-benar berubah.
Bukan hanya tidak bikin onar, tapi juga memikul beban keluarga. Makanan sudah siap, ayo makan. Lin Chu, selama ini kamu capek ya? Kita kan satu keluarga. Jangan berkata seperti orang asing. Ayah, ini pena yang kubawakan untuk ayah. Ibu, ini obat oles yang kubeli untuk ibu. Xiao Qiu, ini ikat rambut baru untukmu. Makasih, Kak. Kakak yang terbaik. Yanzhou, kamu kerja di luar juga capek. Jangan boros lagi ya. Yanzhou, kamu bawain apa buat cucu? Barang murah yang kubeli di jalan. Aku juga punya. Mas, kamu beli ukuran berapa ini? Ini bisa muat 2 istri mas yang sekarang. Apa kamu terlalu lama di luar? Sampai tidak tahu istri mas sekarang? Sudah cantik setelah langsing. Kalau nggak muat, ya sudah besok aku bawa ke kota untuk ditukar. Tukar apa? Ini kan pertama kali kamu belikan aku baju. Nggak apa-apa, lebih besar, lebih baik. Aku bisa mengubahnya. Makasih, mas. Kamu juga bisa jahit-menjahit? Tentu saja aku nggak cuma bisa masak dan obati penyakit jahit-menjahit juga jago. Gimana, Bu Yanzhou? Sekarang apa tiba-tiba sadar, aku hebat? Jangan sombong, jangan sampai baju rusak karena digunting mubazir kupon kain. Oke, selesai. Malam ini aturan seperti biasa. Aku tidur di lantai, kamu di atas ranjang. Nggak usah digelar. Bukannya sudah sepakat aku tidur di lantai? Kamu kenapa lagi? Baru pulang sudah mau marah lagi. Usir aku. Beberapa hari ini dingin di musim semi lantai lembab, kamu bisa sakit, nanti harus keluar uang keluarga, beli obat, jangan buat masalah, ranjang tanah ini cukup besar, kamu tidur di atas ranjang. Tidur di atas ranjang? Kamu mau tidur bersamaku? Bu Tongsi, kamu tidak takut aku jadi buas di malam hari, memaksamu? Atau jangan-jangan, kamu malah ingin aku menyentuhmu? Jangan terlalu percaya diri. Aku khawatir orang tua bangun malam, tahu kita tidur terpisah jadi curiga, beri jarak 3 kaki di tengah, kita pisah. Jangan saling ganggu, kalau kamu berani melanggar batas malam ini, aku langsung lempar kamu dari jendela. Ini laki-laki sayang padaku, bilang aja langsung. Mencari alasan pun tidak bisa, malas bicara jarak 3 kaki. Lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Mbak, kamu cantik banget. Bahkan lebih cantik dari bintang di majalah koperasi, lebih cantik lagi. Cucu benar-benar terampil rok ini setelah diubah seperti orang yang berbeda. Cantik banget. Mas lihat, Mbak hari ini pakai ini cantik enggak? Berdandan, seperti ini pergi ke kota, terlalu mencolok. Cih, biarin. Pak Bu, hari ini aku pergi ke kota jual obat, kemarin sempat jual sedikit di pasar gelap, rasanya lumayan untung. Kali ini aku mau buka lapak langsung. Hei, Mbak, kamu jual obat apa? Mending kamu jual diri ke kakak aja. Kakak pasti bikin kamu makan enak dan minum enak. Tangan mana yang menyentuhnya aku akan patahkan tangan itu. Pergi. Putus, putus, Bu Yanzhou, kenapa kamu di sini? putus, putus. Kamu tidak apa-apa? Saat pria ini membela orangnya, dia malah tampan. Gu Yanzhou, hari ini bukankah kamu harus pergi ke tim memperbaiki traktor untuk mendapat poin kerja? Traktor tim rusak, aku mampir ke kota untuk beli suku cadang. Pasar gelap itu kacau sekali, aku takut kamu membuat masalah dan menyeret keluargaku. Oh, ternyata mampir ya. Aroma obat yang sangat murni, Nona muda. Bedak anti radang ini, apakah kamu sendiri yang meraciknya? Suhu dan perbandingannya benar-benar level master. Tuan tua, mata Anda tajam. Ini adalah bubuk anti radang kuno warisan keluargaku. Khasiatnya bahkan lebih cepat sepertiga dari obat barat. Aku kepala klinik pengobatan tradisional di kota. Aku ambil semua obatmu ini. Beberapa hari lagi kamu bawa 100 bungkus lagi ke klinikku.
Kita kerjasama jangka panjang. Ini uang muka. Baiklah, 3 hari lagi aku antar ke Anda. Ayo, hari ini aku dapat uang, ajak kamu belanja di koperasi kawan, ambil sepatu kulit itu, ukuran 43. Aku tidak mau. Aku cukup pakai sepatu kain untuk kerja di sawah. Beli barang mahal cuma buang-buang uang. Sepatumu sudah hampir bolong. Kusuruh coba ya, coba saja. Jangan banyak bicara. Kebetulan, dengan kesempatan ini mari merayu Guyanzhou sedikit, biar rasa sukanya padaku bertambah sedikit. Aduh. Kawan, kamu benar-benar beruntung. Di zaman sekarang, istri yang rela mengeluarkan uang sebanyak ini untuk beli sepatu kulit bagi suaminya jarang ada. Kamu harus bersyukur. Bagus Sanfei, ini Lin Chu ini mana mungkin punya uang sebanyak itu, pasti dari cara yang tidak halal. Lin Chu, kau tunggu saja, aku akan buat kamu malu. Sungguh tidak perlu aku menemanimu pergi. Kamu pergi bekerja di tim untuk dapat poin kerja, ya? Hari ini hanya pergi ke kota, mengantar bubuk obat ke klinik Tiongkok, pasti tidak pergi berkeliaran di pasar gelap, tenang saja. Teman aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia membawa keranjang besar ke kota kemarin. Masih di koperasi suplai boros membeli sepatu kulit. Uang itu pasti bukan dari sumber yang benar. Ayo kita ikuti dia. Tangkap dia basah. Aduh, Lin Chu pergi ke kota sendirian, pasti akan rugi. Itu dia teman. Cepat tangkap dia. Di dalam keranjangnya. Pasti semuanya barang haram, sial. Hari sial, wanita itu, Li Dazui, menusuk dari belakang, bahkan bawa orang untuk menangkapku. Kalau sampai tertangkap, bubuk obat ini pasti tidak bisa diselamatkan. Bisa saja kena tuduhan. Lari. Kulihat hari ini kau mau lari kemana. SSSD, jangan bersuara. Ini aku. Orangnya mana? Tadi jelas kulihat dia lari masuk kok dalam sekejap hilang. Cari. Pasti dia bersembunyi di suatu tempat. Sial, dada pria ini kok keras sekali? Aduh, celaka. Kenapa jantungku berdebar kencang? Suaranya keras sekali. Jangan-jangan dia dengar? Cari sampai teliti. Lin Chu, tadi lari cepat sekali di jalan. Pasti masih ada di rumah barang yang tidak pantas dilihat. Kalian tidak boleh sembarangan membongkar barang-barang rumahku. Xiaoli, kau bawa orang masuk paksa ke rumah. Mau apa ini? Pak Direktur, cepat lihat. Tepung putih dan daging berlemak, dan sepatu kulit semahal ini. Ini semua. Semua ini adalah cucu yang diperoleh dengan susah payah, bukan barang haram. Cih, nenek Gu. Jangan sok suci. Siapa yang tidak tahu, keluarga Gu kalian miskin banget sampai makan bubur setengah mangkuk pun tidak mampu. Kalau Lin Chu tidak melakukan hal yang kotor, mana mungkin punya barang bagus seperti ini. Jangan asal bicara di sini. Kau bilang cucu cari uang haram. Apa kau punya bukti? Cuma dengan beberapa kantong tepung dan sepasang sepatu, langsung datang menggerebek dan menuduh. Kalian benar-benar kelewatan. Pak Gu, jangan marah. Nilai barang-barang ini memang jauh melebihi penghasilan normal keluarga kalian. Kami juga menerima laporan dengan nama jelas melakukan inspeksi rutin sesuai prosedur. Pak Direktur, ini pasti kesalahpahaman cucu anak saya, pasti anak yang baik. Kak, apakah ini salah paham? Setelah diperiksa, baru tahu kalian beberapa orang. Masuk ke dalam dan terus cari. Coba lihat siapa yang berani sentuh rumah anak perempuanku. Komandan Lin, apa yang kamu lakukan? Kami akan menyelidiki tersangka yang mencari uang kotor. Kamu yang memimpin, menghalangi tugas resmi. Tersangka apa? Anak perempuan saya, Lin Baoguo. Sejak kecil, bahkan seekor semut dia tidak tega menginjaknya.
Apa mungkin dia melakukan hal yang tidak benar? Komandan, jangan tidak tahu diri. Lihatlah anak perempuanmu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu untuk membeli barang-barang bagus ini? Saya memang mau. Saya sebagai ayah uang tabungan seumur hidup untuk liang lahat semuanya saya keluarkan untuk membelikan anak saya barang, melanggar undang-undang apa? Hari ini siapapun yang berani menggeledah rumah ini lagi saya akan bertaruh nyawa dengannya. Lin Baoguo, kamu mau berontak? Bagus. Karena kamu tidak tahu diri, hari ini kamu juga ikut dibawa untuk diselidiki. Benar. Lin Baoguo, kamu melindungi anak perempuanmu yang mencari uang kotor. Keluargamu semua akan ikut celaka besar. Li Dazui, kamu tadi bilang siapa yang mencari uang kotor? Kamu itu, jangan pura-pura bodoh. Tepung putih halus ini, daging babi berlapis lemak, dan sepatu kulit ini. Aku sudah tanya di toko koperasi. Sepatu kulit ini harganya 10 yuan. Mana mungkin kamu mampu membelinya? Ketua di keranjang yang dia bawa, pasti itu adalah bukti kejahatan. Cepat suruh orang merebutnya dan periksa. Konyol, sungguh konyol. Omong kosong. Tadi aku sudah bilang, ini semua adalah pemberianku kepada putriku. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh putriku, sehelai rambut pun aku akan bertaruh nyawa dengannya. Lin Baoguo, kamu sebagai kepala regu, sungguh tidak masuk akal. Ketua, dalam menangani kasus harus ada bukti nyata. Anda tidak membedakan benar salah, hanya karena seorang wanita penggosip. Beberapa kata gila karena iri hati, mau memaksa menggeledah dan merampas barang. Ini juga tidak masuk akal, kan? Ketua, jika Anda hari ini memaksa tanpa bukti fisik, lalu menangkap orang secara ilegal, besok aku akan mengadukan secara resmi untuk mencari keadilan. Tanya kepada atasan, siapa yang memberi wewenang, hanya berdasarkan beberapa tuduhan palsu. Lalu memasuki rumah warga secara paksa. Melawan, kalian ini secara terang-terangan melawan orang. Tangkap mereka bersama Lin Baoguo, semuanya tangkap paksa dan bawa pergi. Ketua, ada apa dengan Anda? 3 orang. Semua, cepat lihat, ini keluargaku, sekumpulan pembawa sial, membuat ketua tewas. Diam. Semua minggir, biar udaranya lancar. Dia kena serangan jantung akut. Kalau ditunda lagi, dia bisa meninggal. Pembunuhan. Cepat lihat, semuanya. Lin Chu wanita jahat ini mau menusuk Paksan dengan jarum. Cepat tangkap dia. Berhenti! Jangan gerakkan Pak San. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa tanggung jawab. Kalau kalian ingin Pak San selamat, mundur dan diam. Kamerat, kalian tenang saja. Putriku, Chu, benar-benar bisa mengobati. Penyakitku sembuh karena dia. Biarkan dia mencoba. Omong kosong. Dia, wanita desa yang bahkan tidak bisa baca. Bisa menyembuhkan penyakit apa? Cepat hentikan dia. Dia mau membunuh untuk tutup mulut. Musnahkan bukti. Kalian semua. Li Dazui, wanita cerewet ini, tahan erat-erat untukku. Hari ini, siapa yang berani menghalangi putriku menyelamatkan orang, dialah pembunuhnya. Aduh, memberontak. Komandan membiarkan putrinya sendiri membunuh orang. Dia sadar, Pak San sadar. Nona kecil, kaulah yang menyelamatkan nyawaku. Pak Direktur, Anda sendiri memang memiliki penyakit kardiovaskular yang parah. Hindari terlalu gembira, atau sedih terlalu marah bisa memicu serangan. Pak Direktur,
Lihat, ini adalah resep turun-temurun keluarga saya, bubuk obat yang dibuat dengan cara kuno. Kepala klinik pengobatan Tiongkok di kota sudah memeriksa sendiri. Dia membeli semuanya. Ransum dan sepatu kulit itu semua kubeli dengan uang hasil jual bubuk obat. Saya, Lin Chu, hidup jujur dan lurus pasti tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Bagus. Ternyata begitu. Pak Direktur, jangan dengar omongan ngaco, wanita kecil ini, bubuk obatnya bisa jadi barang palsu. Dia itu penipu. Diam, gadis kecil itu dengan keahlian medisnya, menyembuhkan dan menolong orang mendapatkan uang halal. Hasil kerja keras, kamu karena iri dan cemburu berbicara sembarangan, memfitnah dengan jahat. Aku tidak memfitnah. Dia dulu jelas-jelas adalah wanita gemuk pemalas yang suka makan masa tiba-tiba bisa menyembuhkan. Dia pasti punya masalah. Orang seperti kamu yang suka cari masalah tumor yang merusak moral masyarakat tidak boleh dimaafkan. Hei, orang. Bawa wanita licik yang penuh dusta ini kembali ke pos keamanan, kurung setengah bulan biar dia sadar. Lepaskan. Aku tidak terima. Kalian memihak dia. Tolong. Kamerat Lin Chu. Hari ini benar-benar berkatmu, tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga membuatku melihat wajah asli orang jahat. Sekembaliku, akan kusetujui sendiri, izin praktik medis, sah dan surat izin transaksi pengumpulan obat, mulai sekarang. Kamu bisa jual obat secara terbuka, aku ingin lihat siapa yang berani komentar. Benar-benar terima kasih banyak, Pak Direktur. Angin mulai kencang. Jangan sampai masuk angin. Makasih, Mas, tapi dingin sedikit begini mah biasa. Bentar lagi kita punya cuan baru. Kamu beberapa hari ini gak pernah keluar rumah. Bahkan warga yang datang minta berobat kamu suruh ke klinik. Kamu sibuk dengan panci ini. Ini obat apa? Ini bukan obat. Aku lihat beberapa hari ini kalau udara dingin, ibu dan perempuan-perempuan di desa tangan dan muka semuanya pecah-pecah, sampai lukanya keluar darah. Minyak kerang di koperasi mahal dan susah dibeli. Jadi aku mau bikin krim wajah alami anti dingin. Cucu ini pikirannya encer. Sejak menyembuhkan kepala keamanan, keluarga kita sekarang sah bisa berdagang. Ibu pasti dukung kamu. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, hasil seleksi kerja sudah keluar. Aku ditempatkan di pabrik tekstil kabupaten. Besok sudah bisa mulai kerja. Bagus, bagus sekali. Xiao Qiu kita sekarang jadi pegawai negeri. Cuma cuacanya terlalu dingin. Punggung tanganku pecah-pecah sampai berdarah. Katanya di pabrik tekstil juga dingin. Kalau tangan begini rusak, gimana bisa kerja di pabrik? Xiao Qiu, cepat ke sini. Mbak mau tunjukin barang bagus. Mbak, ini apa sih? Harum sekali. Dan kalau dioles ke luka, sama sekali tidak perih. Terasa dingin dan segar. Bahkan lebih bagus dari minyak kerang. Ini namanya salep anti beku Yurong. Tidak hanya mencegah pecah-pecah karena dingin, tetapi juga bisa memutihkan dan melembabkan. Omong-omong, Xiao Qiu, di pabrik tekstil kalian, apakah banyak pekerja wanita? Banyak. Itu adalah pabrik tekstil terbesar di kabupaten kita. Pekerja wanitanya saja ada beberapa ratus orang. Bagus sekali. Ini adalah target pasar kita. Beberapa hari lagi aku akan membuat lebih banyak dan berjualan di depan pabrik tekstil kalian. Kakak ipar, ide ini keren sekali. Setiap hari mereka berurusan dengan benang. Jika tangan mereka pecah-pecah, pasti akan merusak benang halus. Selain menghambat pekerjaan, mereka juga akan dipotong gaji. Pasti mereka sangat membutuhkan salep anti beku ini. Pabrik tekstil banyak orang dan ramai. Nanti aku izin cuti dan pergi bersamamu. Kenapa? Kamerat Gu juga mau mampir ke kota untuk membeli suku cadang. Aku khawatir kamu salah hitung dan rugi. Enyahlah, enyahlah. Dari mana datangnya gadis desa? Berani berjualan di depan pabrik milik negara kita. Cepat pergi. Jangan kotori area pabrik kami. Pak, ini salep anti beku yang baru kubuat, khusus mengobati radang dingin dan pecah-pecah. Kenapa dibilang menipu uang? Kamu gadis desa berani membantah. Sepertinya kamu butuh pelajaran. Coba sentuh dia sekali saja. Kak, kalian mau apa? Tolong, ada yang membuat keributan di pabrik tekstil. Gu Yanzhou,
Siapa bilang kakak iparku menipu? Ini barang bagus yang asli. Gadis desa lain yang tidak pernah melihat dunia. Siapa bilang aku tidak pernah melihat dunia? Semuanya, lihatlah. Di punggung tanganku sebelumnya penuh luka berdarah karena dingin. Setelah mengoleskan yang dibuat kakak iparku, yaitu salep anti beku Yurong, tidak hanya sembuh semua, bahkan tidak meninggalkan bekas luka, bahkan lebih putih dan halus dari sebelumnya. Astaga, Xiao Qiu, aku sendiri melihatmu tangannya retak dan berdarah. Mbak, berapa satu botol salep anti dinginmu ini? Coba sedikit dulu. Tanganku sakit sampai tidak bisa menyentuh benang. 1000 per botol, coba dulu. Sakitnya hilang. Terasa dingin dan wangi obatnya enak. Mbak, cepat, beri aku 2 botol. Ini uangnya, jangan rebut. Aku juga mau. Wajah anak perempuanku merah seperti pantat monyet. Ambilkan 3 botol. Jangan dorong. Semua ada. Semua di depan pabrik ramai-ramai ngapain? Sudah pulang kerja, kok pada nggak pulang? Pak Direktur Bapak setiap hari di bengkel lini depan turun, tangan sendiri mengawasi produksi radang dingin di tangan Bapak lebih parah dari kita. Coba cepat, Pak, salep anti dingin buatan kakak iparku. Salep ini memang bagus. Neng, kamu bawa berapa banyak salep ini? Jangan jual eceran. Ada ratusan pekerja di pabrikku, sedang khawatir karena tangan sakit di musim dingin gak bisa kerja. Salep ini benar-benar bantuan, di saat sulit, aku jadikan sebagai tunjangan untuk semua pekerja pabrik. Pak Direktur, Bapak memang punya pandangan bagus, dan juga peduli pada pekerja. Tapi yang dibawa hari ini cuma 50 botol. Kalau Bapak mau semua harus beri aku waktu beberapa hari untuk memproduksi. Tidak masalah, aku pesan dulu 500. Ini uang muka 100.000, 5 hari lagi, kamu antar barangnya, aku bayar sisanya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya jamin mengirim tepat waktu. Mbak, kamu tuh idolaku banget. Itu 100 perak. Loh, kamu dapetin dalam sekejap. Ikut Mbak aja, nanti pasti keluarga kita bisa makan daging tiap hari. Jalan aja nggak lihat jalan? Lihat nanti kamu masih bisa sombong apa enggak? Otot dadanya lumayan. Tapi suara ini detak jantung. Kakak, Mbak udah berdiri kok. Kenapa kamu masih nggak mau lepas? Udara sih dingin. Tapi nggak usah di depanku peluk erat-erat gini buat hangat, kan? Jangan asal omong, hari udah mau gelap, cepat pulang. Mulut keras. Jantung berdetak kencang. Siapa yang gak dengar? Mbak, coba lihat muka. Kakak kenapa merah banget? Mukamu juga kenapa merah? Umur masih kecil, gak belajar yang benar. Pulang. Ayo lihat semuanya, bukankah itu Li Dazui? Setelah menjalani hukuman di penjara, akhirnya dia dibebaskan. Benar kan? Dia menderita di penjara, Lin Chu sekarang sukses. Katanya dia membuat semacam krim anti beku. Bahkan pabrik tekstil kabupaten berebut memintanya. Dia menghasilkan banyak uang. Ini ganjaran kejahatan. Ayo cepat pergi. Kita jauhi dia. Jangan sampai dia mengincar kita. Mereka memfitnahmu lagi. Kurang ajar. Apa yang kau lihat? Aku pergi membantu penyelidikan. Jika berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulut kalian. Lin Chuyang. Perempuan malas dan suka makan bisa dapat uang banyak? Omong kosong. Bu, akhirnya kau keluar. Cepat beri aku uang, aku kalah lagi. Dasar pemboros, aku menderita di penjara. Kau tidak peduli padaku, kau masih berjudi di luar. Kalah berjudi dengan siapa? Ya, dengan adik Liu Cuihua berjudi bersama. Kami berdua sial kalah, semua kreditor sedang menagih uang. Liu Cuihua, bukankah dia itu kakak ipar perempuan itu? Baik, Lin Chu, kau membuatku di penjara setengah bulan, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Lin Xian, adik kandungku. Sekarang dipaksa orang, sampai takut pulang ke rumah. Kamu diam saja melihat dia menderita?
Uang ini aku dan ayah siapkan untuk musim dingin seluruh keluarga dan untuk beli benih tahun depan. Kenapa harus diambil untuk adikmu yang tidak berguna mengisi lubang? Tak berdasar, jangan mimpi. Keluar. Mau keluarga Lin bayar utang judi adikmu? Mimpi. Cui Hua, kamu masih ada waktu berjemur di sini? Ipar perempuanmu yang baik, Lin Chu. Sekarang sudah sukses, kamu sebagai kakak ipar, tidak dapat sedikit pun keuntungan. Dia, si pemalas yang suka makan, mana bisa sukses? Kamu belum tahu ya? Ku dengar orang bilang, dia membuat semacam krim anti beku, laris manis di pabrik tekstil, katanya dapat ratusan. Apa? Ratusan? Anggap saja dengar. Dengan kebodohan Lin Chu, mana bisa berbisnis? Coba pikir, mertuamu pilih kasih. Sudah bukan sehari 2 hari. Pasti dia diam-diam memberi subsidi ke anak perempuannya. Dasar orang tua tidak berguna. Aku bilang kenapa tidak memberiku sepeser pun, ternyata semua diberikan ke gadis nakal ini. Aku akan mencarinya sekarang. Lin Chu, dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Keluarlah sekarang. Kakak ipar, kenapa kamu datang? San Yatou, jangan pura-pura tidak tahu. Cepat kembalikan uang dari ayahku yang diberikan padamu. Adikku butuh uang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Kakak ipar Besan, apa ada kesalahpahaman? Besan tidak pernah memberi kami uang. Baiklah, kalian tidak mau memberi? Aku akan masuk sendiri dan mencari. Hari ini uang ini harus aku ambil. Berhenti, Xiao Qiu, cepat pergi ke brigade, panggil ayahku dan kakakku. Katakan ada pencuri di rumah. Aku pergi sekarang. Kakak ipar Besan, jangan sembarangan, bicara baik-baik, dasar tua, pergi. Liu Cui Hua, berani-beraninya kamu menyentuh ibu mertuaku. Hari ini aku akan menghajarmu. Dasar perempuan, aku akan bertarung denganmu. Gu Yanzhou. Gu Yanzhou, bagaimana kabarmu? Kamu pikir kamu Superman? Bahkan menangkap pedang dengan tangan kosong. Tenang, aku tidak apa-apa. Liu Cui Hua, berani-beraninya kau melukai laki-lakiku, aku akan membelahmu. Tolong. Lin Xian. Kalian akhirnya datang. Lin Chu, gadis ini sudah gila. Dia mau menebas aku. Cucu darah di tanganmu. Lin Xian, kamu gila? Aku dikejar adikmu dengan parang, dan kau malah memukulku. Cucu, cepat, biar ayah lihat. Apa kamu terluka? Ayah, aku tidak apa-apa. Gu Yanzhou yang menangkis untukku. Liu Cui Hua. Apa keluarga Lin pernah berbuat salah padamu? Kau mau menebas putri dan menantuku dengan pisau. Aku, apa salahnya aku menebasnya? Aku hanya ingin mengambil kembali uang yang menjadi milikku. Mertua laki-laki pilih kasih. Diam-diam menguras semua harta keluarga. Diberikan kepada gadis ini. Mengambil kembali uangku adalah hal yang wajar. Omong kosong. Dasar serakah yang merusak keluarga. Aku, Lin Baoguo, berlaku adil. Tidak pernah memberi sepeser pun pada cucu. Semua yang dia hasilkan adalah hasil kerja keras dari pagi hingga malam, keluarga istrimu sendiri seperti rawa lumpur. Sekarang malah datang ke rumah kerabat membawa pisau untuk membunuh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sendiri? Ketua itu dia. Dia masuk ke rumahku dengan parang mau merampok. Kamerat Lin Chu. Kamu tidak terluka, kan? Tidak. Hanya saja suamiku untuk menyelamatkanku tangannya, dipotong olehnya. Di siang bolong merampok dengan pisau benar-benar melanggar hukum. Tangkap dia. Bawa ke kantor polisi, dan proses dengan keras. Jangan sentuh aku. Aku adalah istri kakaknya. Ini urusan keluarga kami. Kakak, soal hari ini menurutmu bagaimana menanganinya? Kalau harus dikurung, dikurung. Kalau harus dihukum berat, dihukum berat. Nyawa dibayar nyawa. Biarkan kantor keamanan menindak sesuai aturan. Aku tidak akan melindungi. Tidak, Lin Xian. Kamu tidak boleh setega ini. Aku ini istrimu.
Bagaimana bisa kamu memasukkan istrimu sendiri ke dalam penjara? Istri, sejak kamu menggunakan pisau untuk menebang adikku, saat itu kamu bukan lagi istrimu. Selama ini, jangan kira, aku tidak tahu. Kamu diam-diam membawa ke rumah orang tuamu. Berapa banyak bahan makanan halus, mencuri uang, hasil keringat keluarga untuk membiayai adik lelakimu, yang pecandu judi, dan tidak berguna. Dengarkan aku. Tapi demi menjaga keluarga ini aku gigit gigi dan bertahan. Tapi sekarang, demi membayar utang, judinya kamu, tega, dan gila, sampai datang, merampok, dan membunuh. Bahkan nyawa cucu dan Yanzhou tidak kamu pedulikan. Kamu yang hatinya busuk wanita jahat. Keluarga Lin tidak bisa menerima. Aku ingin cerai denganmu. Cerai? Tidak, aku tidak mau cerai Lin Xian. Aku salah. Aku tidak akan berani minta uang lagi untuk membantu keluarga istriku. Tolong, maafkan aku kali ini. Kalau tahu begini, kenapa dulu? Bawa pergi. Sakit tidak? Kamu bodoh ya? Itu parang yang sudah diasah. Berani-beraninya kamu ambil dengan tangan kosong. Bagaimana kalau tanganmu ini lumpuh? Tidak sakit. Kalau tebasan itu benar-benar melukaimu, akulah yang akan sakit. Sudah kubalut, cepat tidur Gu Yanzhou. Cucu jangan menghindar. Aku tahu saat baru menikah dulu, aku punya prasangka buruk padamu, sikapku juga sangat kasar padamu. Tetapi akhir-akhir ini, aku melihat semua kebaikanmu, aku benar-benar menyukaimu. Jika tebasan Liu Cuihua hari ini bisa membuatmu memaafkan kebodohanku dulu, maka aku rela ditebas. Jangan kau bilang begitu pada dirimu. Apa-apaan soal tebasan? Kamu benar-benar mau mati. Kamu begitu khawatir padaku, apa itu? Artinya kamu sebenarnya masih menyukaiku? Siapa yang menyukaimu? Aku khawatir kamu lumpuh nanti di rumah tidak ada yang kerja berat. Mulut keras. Gu Yanzhou, mau apa kamu? Kita suami istri yang sah. Malam sudah larut, kamu pikir aku mau apa? Kamu luka di tangan. Jangan kena air ya, dan... Nanti malam pulang cepat, kok sudah tidak tega sama aku? Atau, mau aku pulang lebih awal? Melanjutkan yang belum selesai tadi malam? Kamu mikir apa sih? Laki-laki, aku suruh kamu pulang cepat buat belajar. Belajar? Tentu saja, aku serius bisnis ini, bukan main-main. Aku berencana bisnis ini namanya proyek kosmetik herbal. Nanti pas kamu kerja, ingat pergi ke perpustakaan Regu, pinjam beberapa buku tentang ekonomi dan manajemen. Kamu harus cepat belajar, nanti baru bisa bantu aku mengembangkan bisnis ini. Hitung-hitung garis waktu. Sebentar lagi ekonomi akan dibuka, dan mengembangkan usaha perorangan Gu Yanzhou di buku juga. Saat itulah, mulai belajar keuangan sendiri akhirnya, menjadi taipan bisnis. Aku harus cepat membimbingnya ke jalur yang benar. Baik, aku pasti belajar sungguh-sungguh, berusaha cepat menjadi tangan kananmu. Aku juga harus memanfaatkan angin segar ini, menciptakan merek kosmetik herbal sendiri jadi kaya raya. Cucu aku pulang, buku-bukunya sudah kupinjam. Kamu belajar dulu di luar baca buku, aku ada urusan penting. Kenapa tiba-tiba diem? Apa karena aku terlalu kasar tadi malam, menyakitinya? Atau dia menyesal? Dan jijik sama aku, makanya dia marah diam-diam? Sengaja menghindar? Berhasil. Cucu, muka kamu kenapa? Haha, kaget ya? Ini aku hari ini di kamar meracik produk baru seharian masker rumput laut herbal murni. Masker? Ini juga bagian dari proyek kosmetik herbalmu? Tentu saja, aku harus cepat cuci. Masker ini coba ke Ibu dan Xiao Qiu, biar mereka kasih masukan. Cucu ya, hitam pekat ini benar-benar bisa dioleskan ke wajah. Jangan sembarangan ya, nanti malah bikin dua wanita ini rusak wajahnya. Ayah, tenang saja. Ibu Xiao Qiu, kemari aku coba ke kalian berdua. Kakak ipar, yang hitam pekat ini sangat menakutkan. Baunya juga aneh. Apa aku tidak usah pakai? Aku takut wajahku rusak. Besok tidak bisa pergi kerja ke pabrik. Iya nih. Cucu, ibu sudah tua begini. Kulit sudah tebal dan kasar, tidak perlu ini. Lebih baik suruh Xiao Qiu coba. Tidak boleh begitu. Kalian berdua adalah kepala penguji produkku. Jangan bergerak sembarangan. Jamin tidak akan merusak wajah kok. Kakak, tolong aku. Aku ikut kata kakak iparmu. Jangan remehkan lumpur hitam ini. Lumpur obat ini ditempelkan di wajah. Setelah dicuci nanti, dijamin wajah jadi putih dan lembut. Efeknya dibandingkan minyak wajah lebih baik 100 kali lipat. Ya ampun, kakak ipar ini masker wajah dewa apa sih? Setelah pakai ini, wajahku terasa begitu halus. Besok aku bawa masker ini ke pabrik. Kepala pabrik pasti akan memborong semua. Tidak, Xiao Qiu,
Kali ini aku tidak berniat hanya jadi pedagang kecil-kecilan. Negara akan segera mengembangkan ekonomi swasta. Aku mau mendirikan merek kita sendiri, khusus membuat kosmetik obat tradisional Tiongkok. Aku mendukungmu. Tapi untuk membuat merek dan beli bahan baku, modal awal ini bukan jumlah yang kecil. Aku sudah hitung. Hitung saja bahan obat dan kemasan pertama, setidaknya 500 yuan. Sebelumnya aku jual krim anti beku, aku kumpulkan 400 yuan. Kakak ipar ini semua uang tabunganku dari kerja, total 50 yuan, aku berikan semuanya padamu. Lanjutkan saja. Cucu, ini pemberian ayahmu saat menikah dulu. Juga satu-satunya barang berharga di rumah ini. Bawa ke kota untuk digadaikan. Ibu ini terlalu berharga. Asal keluarga kita semua selamat dan sehat. Lebih berharga dari barang apapun. Ambil, nanti kalau sudah punya uang, belikan ibu kalung baru saja. Dengarkan ibumu, ambil saja. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ayo sini, jangan lewatkan. Masker rumput laut herbal alami, pakai sekali, wajah jadi lembut seperti tahu. Bu, lihat, kulit kami ini, dari masker inilah hasilnya. Hari ini beli masker, kami juga kasih coba gratis, lipstik tradisional di wajah saya. Xiao Qiu, benar kamu? Akhirnya kutemukan kalian. Mana kakakmu Yanzhou? Di mana dia? Kupikir siapa? Ternyata Nona Bai. Ada apa matahari terbit dari barat? Kau yang manja ini, mau juga ke desa berlumur lumpur? Bai Wei, bukankah ini tokoh utama dari cerita asli? Dulu saat keluarga Gu jatuh, keluarga Bai ingin memutus hubungan, cepat-cepat memaksa Gu Yanzhou batalkan pertunangan. Tapi di alur cerita asli, dia kemudian ke desa cari Gu Yanzhou, saat keluarga Gu hampir kelaparan, memberi bantuan makanan, dan panggilkan dokter untuk ibu Gu yang sakit, menyelamatkan nyawanya. Gu Yanzhou, karena budi itulah, dia bisa melupakan rasa sakit karena pertunangan dibatalkan di depan umum. Mereka pun bersatu kembali. Aku bekerja keras, begitu lama, tokoh utama wanita ini tetap saja datang ke sini. Apakah pengaruh alur cerita sekuat itu? Xiao Qiu, jangan bicara begitu padaku. Dulu pembatalan itu dipaksakan orang tuaku. Hatiku selalu ada Yanzhou. Kali ini aku datang, khusus untuk mencari kalian. Hentikan pura-pura, sandiwara palsumu itu. Saat keluarga kami susah dulu, saat kau sobek surat pertunangan di stasiun, aku masih ingat. Kau anak kecil tahu apa? Dulu itu karena keadaan. Lagi pula, meski surat pertunangan kami robek, hubungan kami masih ada. Hubungan apa? By the way, mending kau sadar, kakakku sudah menikah. Ini adalah kakak iparku yang resmi dinikahi keluarga Gu. Jadi apa kalau sudah menikah? Hanya seorang gadis desa yang jualan di pinggir jalan. Barang-barang yang kalian buat ini, barang lumpur hitam pekat, berani-beraninya disebut masker wajah, mana mungkin ada yang beli barang seperti ini, sungguh memalukan. Hai, dua nona, kalian berdua, lipstik apa yang kalian pakai di bibir, membuat wajahmu terlihat bersih dan putih. Kamu ini jalannya gimana sih? Kakak, selera bagus. Ini buatan sendiri, racikan eksklusifku obat herbal tradisional lipstik, terbuat dari bunga segar dan lilin lebah murni. Yang direbus, aduh, bukan hanya lipstiknya bagus. Kamu, nona kecil, kulit wajahmu kenapa juga lembut? Seperti telur yang baru dikupas, tidak ada kulit kering sama sekali meski kena angin kakak. Ini masker herbal kakak iparku hasil dari memakai masker ini. Hari ini toko baru buka, masker diskon besar, 5.000 per toples, cukup beli masker. Kami dapat gratis 1 lipstik. Wah, bagus dong. Saya mau 2 toples masker. Jangan buru-buru, saya juga, ambilkan 3 toples. Saya juga mau beli 1 untuk adikku. Baik, semoga jangan buru-buru ada untuk semua. Kalau sudah puas, nanti tolong promosikan kami ya. Ingat merek kami, Cuyan Cosmetics Herbal merek ini. Herbal murni, pasti tidak merusak kulit. Kalian sekumpulan orang desa yang tidak tahu apa-apa, aneh sekali. Cucu, Xiao Qiu, sudah tutup lapak, aku jemput kalian pulang. Kakak Yanzhou, akhirnya aku bertemu denganmu. Kak Yanzhou, ini aku Wei Wei. Apa kamu tidak mengenalku? By the way, apa yang kamu lakukan di sini? Kak Yanzhou, aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi dulu, saat pembatalan pertunangan orang tuaku, yang memaksaku dengan 3 hal, aku juga terpaksa melakukan itu. Selama bertahun-tahun ini, aku sebenarnya tidak pernah bisa melupakanmu. Aku dengar kamu di desa hidupmu sangat susah. Aku kasihan, aku tidak bisa tidur semalaman. Kak Yanzhou, ambillah uang ini dulu untuk memperbaiki hidupmu. Asal kamu mau, aku bisa kembali memohon orang tuaku untuk mencari cara memindahkanmu.
sendirian ke kota memberimu pekerjaan yang baik lagi. Ambil uang kotormu. Pergi. Suamiku punya tangan dan kaki kekuatannya besar sekali. Tidak perlu sumbangan palsumu di sini. Apalagi aku, Lin Chu, bisa mencari uang untuk keluarga. Uangmu ini cuma untuk pengemis. Kamu itu apa? Seorang wanita desa berani ikut campur urusanku dan Yanzu? Yanzu, lihatlah wanita macam ini. Jaga perkataanmu, dia istriku, pergi. Hanya seorang wanita desa. Setelah keluarga Gu mendapat panggilan kembali ke Jingbei, orang udik yang tidak bisa diandalkan ini hanya akan membuat Gu Yanzhou menjadi bahan tertawaan di kalangan ibu kota, pasti akan dibuang. Kakak ipar, kita hari ini untung besar. Dengan kecepatan ini, kita tidak butuh waktu lama bisa pergi ke kota menyewa toko terbesar. Baik. Kakak ipar, ada apa? Apa karena Bai Wei itu kamu tidak senang? Aku ingat, di dalam buku, Bai Wei datang ke Gu Yanzhou karena dia mendengar informasi internal lebih awal. Keluarga Gu akan segera kembali ke ibu kota. Cucu, jangan marah ya. Aku dan Bai Wei sejak hari itu kita pergi ke desa dari keluarga Gu, sudah benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Aku bersumpah, di hatiku dan mataku hanya ada kamu seorang. Tidak ada yang bisa menandingimu. Marah? Aku tidak marah. Ayah, Ibu, Yanzhou, Xiao Qiu, aku sepanjang jalan hari ini tidak bicara karena aku sedang memikirkan sesuatu. Kalian pikir, orang seperti Bai Wei yang tidak bergerak tanpa untung, kenapa hari ini tiba-tiba datang ke desa? Cucu, maksudmu? Aku tebak. Dia pasti mendengar kabar dalam. Ayah, Ibu, keluarga Gu, kita sepertinya akan segera bisa kembali ke ibu kota. Cucu, apa ada buktinya? Aku juga hanya menduga, tapi kemungkinan besar benar. Cucu, hari ini melihat wanita lain menyentuh suamimu, apa kamu benar-benar tidak cemburu sama sekali? Aku sudah menduga dia punya maksud. Tahu kamu meremehkannya, masa aku cemburu? Tidak cemburu itu tidak boleh. Itu tidak menghormati daya tarik suamimu. Malam ini harus menghukummu untuk menggantiku. Orang tua dan kakak ipar benar. Jingbei benar-benar mengirim orang. Profesor Gu, selama ini Anda telah bekerja keras. Dokumen kepulangan keluarga Gu ke Jingbei telah resmi dikeluarkan. Saya diperintahkan khusus untuk menjemput Anda kembali ke Universitas Jingbei untuk menjabat lagi. Baik. Akhirnya menunggu. Xiao Qiu, cepat panggil kakak laki-laki dan istrinya kembali. Kita akan pulang ke rumah. Baiklah. Cucu, setelah tiba di Jingbei dan menetap, pasti segera menulis surat untuk ayah. Jika mendapat perlakuan tidak adil, jangan ditahan. Yanzu, keluarga Gu kalian, sekarang sudah kembali ke kota dan menjabat lagi jika kamu berani meremehkan putriku. Aku bahkan kalau harus berjalan kaki ke ibu kota, tidak akan membuatmu enak. Ayah, tenanglah. Saya, Gu Yanzhou, bersumpah, seumur hidup ini, tidak akan pernah membuat Lin Chu menderita sedikit pun. Adik perempuan, kakak tidak punya banyak kemampuan. Uang ini peganglah untuk berjaga-jaga. Ingat, kapanpun, keluarga Lin selalu menjadi tempatmu berlindung. Ayah, kakak, kalian tunggu aku. Tunggu sampai aku berpijak kokoh di ibu kota. Akan menjemput kalian semua untuk menikmati hidup. Tidak kusangka aku, Gu Mingyuan, seumur hidupku bisa kembali ke sini hidup-hidup. Mingyuan, kita akhirnya pulang. Inilah keluarga Gu di Jingbei, kekayaan sejati. Saat ini tepat pada ekonomi swasta angin musim semi keterbukaan penuh. Bukankah aku bisa memanfaatkan keluarga Gu untuk mengembangkan bisnis perkebunan obat? Berdasarkan tren saat ini, aku menggantikan Gu Yanzhou menjadi orang terkaya di ibu kota. Bukanlah hal yang mustahil. Kakak ipar, coba tebak siapa yang baru saja kulihat di pintu tebak siapa? Mobil keluarga Bai Wei yang matre itu entah mau cari masalah apa lagi dengan keluarga kita, apa rencananya? Apalagi coba? Pasti tentang Gu Yanzhou. Lin Chu adalah tokoh utama wanita. Kamu harus berusaha lebih keras untuk mengalahkannya. Tante Wen, ku dengar, kalian akhirnya kembali ke ibu kota. Aku sengaja datang
Aku baru saja diterima di Universitas Jingbei sibuk belajar. Maaf terlambat, jangan marah ya. By way, duduklah. Ini aku titip orang dari luar negeri, belikan penggiling kopi manual dan biji kopi Blue Mountain Premium. Kakak ipar berasal dari desa, tahu apa itu kopi. Nona Bai hanya ingin pamer kopi kan? Meskipun aku orang desa tapi aku tahu kopi hanyalah minuman yang menyegarkan, tidak jauh beda dengan teh yang biasa kita minum, bukan barang langka. Dengan aku pekerja biasa sok gaya apa? Di zaman sekarang, pekerja demi bertahan hidup Americano itu diminum seperti air putih. Nona Bai, biji kopi ini ukurannya terlalu besar. Warnanya hijau tua, agak kotor, jelas ini sangrai medium ke gelap. Kopi Manheling Indonesia mana ada kopi Blue Mountain aroma buah yang sedikit asam. Apa kamu ditipu? Bahkan salah mengenali asal dan jenis biji kopi Nona Bai. Sepertinya kamu ini, mahasiswa pintar dari Universitas Jingbei. Kalah sama saya, yang orang desa. Kamu. Aku tidak akan berdebat soal hal yang tidak berguna ini. Omong-omong, Lin Chu, Karena kamu ikut dengan Yanzhou, datang ke Jingbei, apa rencana selanjutnya? pasti tidak ingin jadi parasit kan? Sepenuhnya bergantung pada keluarga Gu. By way, jangan ikut campur. Terlalu banyak urusan. Di rumah ini, kakak iparku yang paling berkuasa. Seluruh keluarga kami senang menafkahinya. Mau bagaimana? Lin Chu, ini aku menasihatimu dengan niat baik. Wanita harus bisa mencari nafkah sendiri demi Yanzhou. Aku bisa carikan kamu di dinas kebersihan pekerjaan menyapu jalan. By way, kamu pikir kamu siapa? Berani mengatur istriku, Gu Yanzhou memberi pekerjaan? Yanzhou jangan marah. Niat baik Nona Bai. Aku tidak butuh. Karena aku berencana membeli sebuah rumah si Haiyuan di Jingcheng, membuka toko kosmetik herbal Tiongkokku sendiri. Beli si Haiyuan, rumah tua di ganggang itu, dan menjual buatanmu sendiri, kosmetik herbal Tiongkok. Lin Chu, ini Jingbei, wanita di sini hanya akan membeli kosmetik impor. Tidak ada yang butuh obat herbal murahanmu. Barang bagus warisan leluhur, tentu ada yang tahu nilai. Aku cuma satu permintaan. Asalkan kamu, Nona Bai, nanti jangan muka tebal datang beli. Bapak Gu, Ibu Wen, keluarga Gu baru saja kembali ke Jingbei. Kalian biarkan dia melakukan ini? Negara baru saja mengumumkan di koran untuk mendorong wirausaha individual. Cucu, kita ingin membuka toko. Aku malah senang banget. Beraninya kau. Apa yang kau, orang luar, urusin? Paman Gu, aku juga mikirin keluarga Gu, loh. Ini, cucu. Negara baru saja memberi kami gaji tambahan dan tabungan seluruh keluarga. Ibu mengeluarkan semuanya untuk modalmu. Lakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika rugi semua. Keluarga Gu akan menanggungmu. Kakak ipar, aku akan jadi asistenmu. Mengerti? Uang keluarga Gu. Meskipun istriku menghabiskan semuanya, aku rela mendengarnya. Nona Bai, pelan-pelan, tidak usah diantar. Gila, semuanya gila. Baik, kalian temani saja. Wanita kampung ini yang gila. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan membayar. Bangkrut. Perempuan ini ambisinya besar. Baiklah, bukannya kamu mau buka toko obat tradisional, toko kosmetik herbal? Kamu buka di mana? Aku akan di seberangmu. Buka yang lebih mewah. Toko kosmetik impor yang lebih modern. Tunggu aku menghancurkanmu dengan barang impor. Aku lihat apa keluarga Gu masih memihakmu. Para tetangga dan ibu-ibu, Cuyan kosmetik herbal kita hari ini resmi dibuka. Semua produk perawatan kulit herbal alami, 3 hari pertama, beli 1 gratis 1. Silakan masuk dan coba, Jangan lewatkan. kosmetik herbal kami, bahkan pabrik besar milik negara, Cuyan kosmetik herbal. Saling berebut produk bagus ini. Hari ini diskon besar pembukaan. Stok terbatas. Cepat Dapat dapatkan. duluan. Diskon besar pembukaan. Semua antri yang rapi. Jaga keamanan. Jangan berdesakan. Stok hari ini cukup banyak. Aku kira, berapa banyak modal yang bisa diberikan keluarga Gu padamu? Kamu pilih yang bobrok. Buka toko di rumah tua si Haiyuan. Lin Chu, kamu benar-benar sayang yang tidak tahu dunia.
Ini saja yang kau buat? Lumpur hitam ini berani-beraninya kau jual di ibu kota? Ini bukan desa, orang kota tidak mau barang rongsokan. Saran aku, tutup saja segera biar tidak rugi besar. Ayo pergi, pergi. Apa yang kau tahu? Kami sudah dengar kabar. Nama besar Bos Lin dulu saudaraku di kabupaten pakai masker obat tradisionalnya jadi lebih muda beberapa tahun. Kami sengaja cari alamat dan datang ke sini. Akhirnya Bos Lin buka toko juga, ambilkan 5 toples masker. Jangan buru-buru, aku juga mau. Lipstik dan krim anti dingin, ambilkan beberapa botol. Benar-benar orang yang tidak berpengalaman. Tunggu beberapa hari lagi toko kosmetik baratku buka. Lin Chu, tunggu saja tokonya tutup. Kosmetik mewah barat beli dapat sabun gratis. Beli dapat sabun impor. Bak toko yang dibuka Baiwei di seberang. Semua setengah harga juga gratis sabun impor. 2 hari ini, pelanggan kita semua direbut. Haruskah kita segera turunkan harga juga? Tidak turun. Inti perawatan kulit Tiongkok adalah bahan asli dan resep rahasia eksklusif. Perang harga dengannya itu menurunkan martabat. Bah, kamu sama sekali tidak khawatir. Apa sudah punya rencana dari dulu? Tentu, aku sengaja mengembangkan Gongting Yurongsan edisi terbatas ini. Dengan ini aku bisa membuat toko kembali ramai. Seberang benar-benar kacau. Barang murah itu, barang impor berkualitas rendah, semuanya bau pewangi, bikin kepalaku pusing. Bos Lin, ada barang baru apa di sini? Ini baru kami keluarkan Gongting Yurongsan edisi terbatas, coba saja. Ini benar-benar barang bagus Bos Lin, ambilkan 2 botol. Tentu, hanya saja produk ini sangat sulit dibuat. Hanya aku yang bisa membuatnya, jadi setiap hari hanya jual 5 botol. Jadi hanya bisa memberi 1 botol. Bos Bai untuk menjadi mata-mata Anda. Setiap hari saya di apotek Cuyan menyapu lantai dan kerja kasar. Akhirnya tidak sia-sia. Ini Lin Chu, resep Yurongsan yang baru dikembangkan. Dia sangat menyukainya berniat menjadikannya. Andalan toko dijual terbatas. Orang desa, ya, orang desa. Pandangan pendek sekali uang di depan mata saja tidak diambil, malah bikin edisi terbatas, karena kamu batasi. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ini, ambil, ini untukmu. Terima kasih, Bos Bai. Tapi, Bos Bai toko, Anda setiap hari diskon setengah harga sudah mengambil sebagian besar bisnis, Lin Chu merebut sebagian besar. Kenapa masih harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk menargetkannya? Merebut setengah saja apa artinya? Ini masih jauh dari cukup. Aku ingin dia bangkrut dan kehilangan reputasi. Aku ingin dia dengan patuh kembali ke desanya. Seumur hidup jangan berharap bangkit di ibu kota. Hentikan segera semua pekerjaan yang sedang kau tangani. Ikuti resep ini segera produksi massal untukku. 3 hari lagi aku harus melihat barang pertama sudah diraku. Bos, baik. Resep ini sepertinya ada masalah. Ada beberapa bahan herbal di sini, sifatnya bertentangan. Dan untuk mencapai efek menghilangkan noda dan memutihkan, hanya dengan merebus 3 hari, sepertinya tidak cukup. Itu masalahmu. Aku hanya lihat hasil 3 hari tidak bisa menghasilkan barang yang bisa langsung memutihkan dan menghilangkan noda, kau akan dipecat. Baik. Bos Lin, tolong ambilkan 2 botol Yurongsan edisi terbatas istana. Maaf ya saudara, Yurongsan, kami hanya terbatas 10 botol per hari. Kuota hari ini sudah habis. Jika Anda butuh bisa daftar untuk besok. Aduh, beli lotion, wajah saja harus daftar sok angkuh sekali. Sudahlah, aku tidak jadi beli toko kosmetik Weiwei di seberang tidak hanya punya stok bahkan diskon setengah harga Yurongsan juga mereka jauh lebih murah. Siapa mau jadi orang bodoh di sini? Awalnya sudah terungkap. Magang baru itu memang sudah disuap. Bai Wei sedang gencar menjual Yurong Ye. Yang digunakan adalah kamu. Resep yang dicuri itu. Ini sudah kejahatan bisnis. Apa perlu saya sekarang bawa orang untuk melapor? Memberitahu pihak keamanan? Melapor? Kenapa harus melapor? Bai Wei si bodoh itu mencuri hanya resep setengah jadi. Di dalamnya ada 1 bahan herbal logam berat,
harus melalui 49 hari pengolahan berulang dengan metode kuno baru bisa menghilangkan racun. Apa yang dia buat sama sekali bukan kosmetik, melainkan racun perusak wajah. Kalau begitu sekarang kita. Yanzo, kamu segera gunakan hubungan bisnismu di ibu kota yang baru kamu bangun, bantu Bai Wei promosi dengan baik. Aku akan membuat penawarnya. Karena dia ingin dengan cara curang meraih keuntungan, kalau begitu kita hadapi saja. Aku ingin dia membayar untuk pilihannya dengan harga yang setimpal. Baik, aku ikuti katamu. Bai Wei, dasar penipu kejam yang tidak punya hati nurani, setelah menggunakan produkmu, wajah kami hancur semua. Para saudari, hancurkan. Hancurkan toko jahat ini. Jangan hancurkan, tidak mungkin. Resep ini jelas milik Cuyan di seberang, dia yang mencelakai kalian. Ada pelaku yang bertanggung jawab, kalian cari dia saja. Siapa yang cari aku? Dialah yang menyebabkan wajah kalian rusak, dia. Racun di wajah kalian baru saja bereaksi, belum sampai ke lapisan dermis. Kalian sekarang pakai salepku, bisa sembuh. Lin Chu, ternyata ini maksudmu. Sengaja menjebakku agar semua orang rusak wajahnya, lalu mulai dengan ini, menjual salepmu. Betapa hitam hatimu. Kamu benar-benar sengaja menyakiti kami. Salep obat penawar racunku gratis untuk menyembuhkan wajah kalian. Apa untungnya menyakiti kalian? Coba rasakan sendiri, masih sakit? Hei benar, sudah tidak sakit Bos Lin, cepat oleskan sedikit untukku, aku hampir mati kesakitan. Aku juga mau. Jangan tertipu olehnya. Dia penipu, ini semua jebakan yang sengaja dia atur. Bai Wei, saat terancam malah balik menuduh semua, perhatikan. Ini adalah, dengan uang banyak dia menyuap murid tokoku surat pengakuan mencuri resep. Apa, resepnya benar-benar curian? Ternyata, yang menuduh orang lain padahal dirinya sendirilah pencurinya. Nyonya-nyonya, ampun, ini semua Bai Wei yang menyuruhku. Demi uang, dia menyuruhku mencuri resep Cuyan. Tapi dia hanya mengambil resep setengah, jadi sama sekali tidak meneliti farmakologi, itulah yang membuat wajah kalian rusak. Dasar wanita berhati ular. Demi uang, kamu tidak peduli nyawa kami. Kami akan menggugatmu sampai bangkrut. Para saudari hajar penipu licik ini. Semua berhenti, mundur. Bai Wei, kamu diduga mencuri rahasia dagang, memproduksi secara ilegal, produk beracun dan berbahaya, membahayakan keamanan publik. Bukti kuat, ikut kami. Lepaskan. Kalian tidak boleh menangkapku. Aku putri sulung keluarga Bai. Ayahku kenal dengan pimpinan kalian. Jika kalian berani menyentuhku, akan kubuat kalian menyesal. Sudahlah, Nona Bai. Tidak peduli kau putri siapa, melanggar hukum harus mengaku dan menerima hukuman. Lagi pula, kau masih berharap ayahmu menyelamatkanmu? Ratusan juta tuntutan dari puluhan korban ini sudah dikirim ke keluarga Bai kalian. Keluarga Bai kalian akan segera bangkrut total. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bangkrut? Tidak mungkin, tidak. Bos Lin, maaf sebelumnya. Salep ini benar-benar mujarab. Kami masih bisa datang ke toko Anda untuk membeli barang? Ya, Bos Lin. Saya lihat di toko Anda. Ada produk perawatan kulit lainnya. Saya ingin membelinya sekarang. Tentu saja, hari ini kalian semua terkejut. Selamat datang di Cuyan Cosmetics. Cukup bawa bukti pembelian dari Weiwei Beauty. Diskon 20% untuk semua produk Cuyan. Selamat merayakan Cuyan Cosmetics. Direktur Lin, sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh di era modern, apa tujuan awal Anda mendirikan Cuyan? Hari ini bisa membawa seluruh keluarga berdiri di sini bersama. Apa yang ingin Anda katakan? Tujuan awal adalah agar setiap wanita bisa percaya diri dan cantik. Mengenai keluarga saya, mereka adalah pendukung terkuat dalam perjalanan saya. Tanpa dukungan mereka, tidak akan ada Cuyan seperti sekarang. Lin Chu, selamat ya, kamu berhasil lolos dari nasib menjadi korban. Bahkan kamu sendiri menggantikan pemeran utama laki-laki menjadi orang terkaya. Kakak, kamu benar-benar berhasil.
Tunggu sebentar. Cucu, dulu di desa, aku tidak bisa memberikan pernikahan yang layak untukmu, bahkan membuatmu menderita begitu banyak. Hari ini, aku ingin memberikan janji sebagai gantinya. Kamu dulu bilang ingin membuatku tidak bisa mendekatimu. Tapi kamu tidak tahu, sepanjang perjalanan ini, akulah, Gu Yanzu, yang tidak pantas untukmu, cucu. Nikahlah denganku, biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk menjadi pendukung terkuatmu, oke? Ya, aku bersedia.